anak-anak kelas 8, bertemu lagi bersama Miss Ajeng dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Ajeng harap kalian selalu dapat menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, maupun karya seni daerah yang lain yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menonton film yang diangkat dari novel? Bagaimana respon kamu ketika selesai menonton film tersebut? Kemungkinannya ada dua, yaitu kecewa atau mendukung. Terlepas dari perasaan kecewa atau mendukung, kamu pasti akan melontarkan berbagai alasan mengapa kamu kecewa atau mengapa kamu mendukung. Nah, bagi yang kecewa, salah satunya yang bisa diungkapkan adalah filmnya tidak sama dengan novelnya, atau filmnya tidak seperti yang dibayangkan. Ungkapan semacam ini merupakan ulasan sederhana terhadap sebuah karya. Selain film, tanpa disadari, kita juga sering mengomentari karya-karya yang lain, misalnya tarian daerah, kemudian musik, lukisan, novel, ataupun tempat wisata, bahkan bisa juga desain tertentu. Nah, komentar kita umumnya berkaitan dengan kelebihan atau kekurangannya. Dengan demikian, ternyata sesungguhnya kita telah terbiasa memproduksi teks ulasan. Wow! Apakah benar seperti itu, Miss Ajeng? Betul. Nah, kira-kira pengertian dari teks ulasan itu apa ya, anak-anak? Mari kita lihat pengertian teks ulasan. Teks ulasan disebut pula resensi, yaitu suatu teks yang berisi ulasan, penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, sebuah buku, dan karya-karya yang lain. Fungsi teks ulasan yang pertama bagi pencipta karya atau penulis. Fungsi teks ulasan bagi pencipta karya atau penulis adalah sebagai umpan balik untuk menghasilkan karya yang lebih berkualitas. Yang kedua, bagi tim produksi atau penerbit, fungsi teks ulasan bagi tim produksi atau penerbit yaitu sebagai sarana promosi karya yang diproduksi atau diterbitkan. Yang ketiga, bagi penikmat atau pembaca. Nah, bagi penikmat atau pembaca secara umum yaitu untuk mengetahui kualitas dan kelayakan buku, sedangkan secara khusus yaitu untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang hal yang tampak dan terungkap dalam sebuah karya. Setelah kita belajar tentang fungsi teks ulasan, kita belajar tentang tujuan penulisan teks ulasan. Yang pertama, tujuan kita menulis teks ulasan yaitu membantu pembaca mengetahui gambaran dari sebuah buku atau hasil karya lainnya. Lalu yang kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga, mengetahui kualitas buku atau karya lainnya. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku atau karya yang diulas. Yang kelima, memberikan masukan kepada penulis dan penerbit. Baik anak-anak, setelah ini kalian bisa melihat trailer film Battle of Surabaya. Perhatikanlah trailer film Battle of Surabaya berikut ini, dan nanti setelah trailer atau cuplikan yang Miss Ajeng tampilkan pada video pembelajaran ini, kalian akan tahu teks ulasan tentang film Battle of Surabaya. Mari kita lihat trailer film berikut ini.
Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia membawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, proklamasi, dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Tapi saya tidak berani. Hanya kamu, Musa. Saya percaya kamu. Kamu cuma anak kecil. Bocah kurir. Where is the code? Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan. Kita takut untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Pandai tak hanya di sini, tetapi juga harus cerdas di sini. Tidak ada kemenangan dalam perang. Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Battle of Surabaya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh teks ulasan. Jadi yang Miss Ajeng tampilkan tadi adalah cuplikan film atau trailer. Tidak secara lengkap filmnya ya. Jadi teks ulasan ini berjudul Bocah Si Tukang Semir Sepatu Penentu Nasib Surabaya Tempo Lalu. Kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini ada judul film, ada sutradara, produser, penulis naskah, pengisi suara. Ini merupakan identitas. Silakan kalian baca contoh teks ulasan ini dengan saksama, dengan cermat. Teks ulasan lanjutan yang akan kalian baca untuk memahami, oh ternyata teks ulasan itu seperti ini. Ada identitas, kemudian ada kelebihan dan kekurangan karya. Dan ini adalah bagian yang terakhir dari teks ulasan berjudul Battle of Surabaya. Nah, yang kalian baca tadi merupakan teks ulasan dari sebuah film. Sebetulnya ada banyak sekali mengulas, bisa cerpen, puisi, novel, karya sastra yang lain, lukisan, itu juga bisa dibuat sebuah teks ulasan. Itulah tadi pembahasan kita tentang mengidentifikasi informasi dalam teks ulasan. Miss Ajeng harap pada pertemuan kali ini kalian dapat memahami video pembelajaran yang Miss Ajeng sampaikan. Setelah ini akan ada tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan.
Terima kasih untuk partisipasi kelas 8. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.